Di balik ombak Laut Cina Selatan, sebuah kekuatan baru sedang lahir. Armada Laut Beijing kini menantang dominasi yang selama ini dipegang Amerika Serikat. Kapal induk buatan Cina, yang dulu hanya mimpi, kini berlayar gagah. Di geladaknya, jet-jet tempur siap meluncur kapan saja. Bukan hanya kapal induk, di bawah laut bayangan kapal selam nuklir Cina menyelinap tanpa suara. Setiap rudal balistik yang disimpan di kapal selam itu mampu menjangkau ribuan kilometer, bahkan menembus daratan laut. Washington gelisah, sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, ada ancaman nyata di Samudra Pasifik dari timur. Ekspansi laut ini bukan sekadar pamer kekuatan. Ia adalah pesan, dominasi Amerika di lautan sudah tak lagi mutlak. Cina membangun armadanya dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari dermaga kosong, kini berdiri puluhan kapal perang raksasa. Setiap kapal induk yang diluncurkan adalah simbol. Cina tak lagi hanya kekuatan darat, tapi kini juga kekuatan samudra. Di lautan, AS selalu mengandalkan Blue Navy. Kini, Cina menciptakan lawannya sendiri, Red Navy. Kekuatan ini bukan hanya untuk pertahanan. Ia adalah sarana ekspansi pengaruh dari Afrika hingga Pasifik Selatan. Di pelabuhan Djibouti, kapal perang Cina sudah berlabuh. Di Samudra Hindia, armada patroli mereka semakin sering terlihat. Amerika terbiasa melihat kapal induknya sebagai penguasa laut. Kini, untuk pertama kali bintang itu mulai redup. Latihan tempur besar-besaran di Laut Cina Selatan menunjukkan ambisi Beijing mengusir siapapun yang berani menantang. Di bawah laut, kapal selam nuklir Cina berpatroli diam-diam, menyimpan ancaman yang tak terlihat. Seorang analis militer berkata, perang di masa depan mungkin dimulai bukan di daratan, tapi di bawah laut. Kapal induk Liaoning, Shandong, dan Fujian bukan sekadar besi baja. Mereka adalah wajah baru ambisi global China. Bagi negara-negara Asia Tenggara, ekspansi ini seperti bayangan gelap. Apakah mereka sekutu atau justru target berikutnya? Setiap dermaga yang dibangun Beijing di pulau-pulau buatan adalah benteng baru, menjebak kapal asing yang lewat. AS mengirim kapal perangnya untuk freedom of navigation. Tapi setiap kali, bayangan kapal perang Cina sudah menunggu. Dunia menyaksikan duel senyap. Dua raksasa laut, satu lama satu baru saling menatap dalam diam. Kekuatan laut bukan hanya soal senjata. Ini soal harga diri bangsa. Dan Beijing tahu itu lebih dari siapapun. Di setiap kapal induk ada pesan, Cina berhak atas lautnya sendiri. Bahkan melampaui batas yang dipetakan dunia. Kapal selam nuklir Jin Class bagaikan hantu, tak terlihat tapi selalu ada di sekitar Samudra Pasifik. Sekali meluncurkan rudal, sebuah kota bisa lenyap. Itulah yang membuat kapal selam jadi senjata paling ditakuti. Washington menyebut Laut Cina Selatan sebagai jalur internasional. Beijing menyebutnya rumah. Ketika dua definisi itu bertabrakan, tragedi hanya menunggu waktu untuk terjadi. AS dan sekutunya masih mencoba menahan. Tapi setiap tahun, kapal Cina bertambah, sedangkan kapal mereka berkurang. Di bawah peta strategi, dunia tahu, Pasifik bukan lagi kolam pribadi Amerika. Tragedi bisa lahir dari satu tembakan kecil, satu kapal yang salah langkah, atau satu rudal yang lepas kendali. Dan pada saat itu terjadi, dunia akan sadar. Lautan biru yang dulu damai, telah berubah jadi samudra merah.